Nah, ini adalah video yang sudah saya upload kemarin ya teman-teman, caranya seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ini saya akan update ya, jagung saya usia 40 lebih ini ya, barengan dengan membuat video yang kemarin itu hasil insektisida cashflow itu ya, obat ulat. Nah, kali ini saya akan update bagaimana hasil penyemprotan saya gandewa kemarin ya, herbisida selektif, agar tidak menyemprot sebanyak 2 kali. Artinya 1 kali semprot itu akan bersih dan tidak melakukan penyemprotan kembali. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya. Memang ada beberapa yang tumbuh dan ini sudah saya pastikan tidak menyemprot kembali, karena memang sudah tertutup oleh jagungnya ya. Ini jagungnya sudah tinggi, ini kita lihat lorong-lorongnya. Nah, mungkin hanya ada beberapa yang tertinggal ini ya. Kemudian untuk sisi yang lain ini nanti saya akan ajak teman-teman berkeliling di tempat ini ya, untuk melihat perkembangan setelah penyemprotan herbisida selektif kemarin. Nah, ini bisa teman-teman lihat rumput-rumput yang tumbuh sedikit ya, yang hidup, karena memang yang lain sudah kering. Dan jika sudah tertutup semua seperti ini, itu kita pastikan, atau saya pastikan, sudah tidak akan mengganggu tanaman jagung kita. Nah, bisa teman-teman lihat ini bedanya ini di lahan tetangga ya. Untuk penyemprotan dulu saya lakukan di usia kurang lebih 2 mingguan ya teman-teman. Waktu itu barengan dengan pemberian pupuk molase atau penetesan. Kadang juga sebagian rekan itu menyemprot ketika jagung sudah lebih dari usia 2 minggu ya. Bahkan kadang sampai rumputnya itu hampir sama dengan jagungnya. Nah, kalau saya itu penyemprotan sejak kecil dan saya semprot dengan rata. Nah, mungkin hanya ada sedikit yang tertinggal seperti ini, karena memang lahan saya ini teman-teman, ketika terkena air dan setelah pemberian pupuk itu dipastikan rumput itu akan tumbuh dengan sangat subur. Maka dari itu lebih baik meskipun tidak ada gulma, waktu kecil kita lakukan penyemprotan pada area semuanya ya, yang rata, baik ada gulmanya maupun tidak ada gulmanya. Yuk kita lanjutkan berkeliling lagi ya teman-teman. Kita lihat di sisi-sisi yang lain. Ini bisa teman-teman lihat ya hasilnya. Ini pakai herbisida gandewa. Nah, ini bisa dibedakan dengan yang ada di tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah ini memang tidak segera disemprot. Dia menyemprot dengan kondisi rumput yang sudah tinggi, itu hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Tidak bisa maksimal dan akan mengganggu pertumbuhan jagung kita. Nah, bisa teman-teman bedakan, karena memang rumput ketika masih kecil itu memang sangat mudah untuk menanganinya, daripada ketika sudah ketinggiannya sama dengan jagung kita, itu kita akan malah kesulitan. Karena memang beberapa orang menganggap bahwa jika rumput belum tumbuh itu tidak akan mati. Nah, tapi kalau bagi saya meskipun belum tumbuh, itu entah dari biji atau yang mulai sudah bertunas, namanya rumput jika terkena herbisida ini, termasuk gandewa ini, itu pasti akan mati
setidaknya memperlambat pertumbuhan sehingga jagung kita lebih cepat tumbuhnya. Nah, baru beberapa rumput mungkin mulai hidup ya. Seperti ini ya, yang kecil-kecil ini rumput mulai hidup tapi sudah tertutup oleh jagung. Dan ini pertumbuhan rumputnya tidak akan cepat. Jadi itu menguntungkan bagi kita ya teman-teman. Jadi usahakan meskipun tidak ada rumputnya, usia 2 minggu ataupun 15 hari 16 hari sebelum 3 minggu ya, itu usahakan lakukan penyemprotan. Nah, untuk penyemprotannya ada di video saya yang ini ya, thumbnailnya ini caranya semusim semprot 1 kali, cara semprot rumput jagung. Nah, ini bisa diaplikasikan di anti gulma selektif merek apapun. Nah, kita lanjutkan berkeliling lagi ya teman-teman. Kita mungkin perlu menuju yang sebelah sana ya. Dari tadi kita shot hanya yang sebelah kanan, mungkin kita perlu ke kiri. Nah, ini sambil kita lihat-lihat rumput-rumput kecil yang mulai tumbuh. Yang lain itu sudah saya pastikan tidak akan mengganggu jagung kita. Nah, secara umum memang ada pertumbuhan sedikit ya di rumputnya, tapi itu sebatas wajar dan itu tidak mengganggu. Kalau rumput bersih, otomatis nanti makanan yang diserap oleh jagung kita itu sangat maksimal dan hasilnya itu akan lebih memuaskan ya teman-teman. Ini advantageous, pertumbuhannya seperti ini, dan saya baru pertama menanam benih ini ya. Biasanya kalau saya itu lebih cari aman cenderung biji 18, tapi kemarin ini sedikit tergiur dengan harga yang lebih murah ya, karena memang benih di musim jagung kali ini tanam sawah ya itu sangat mahal ya, cukup mahal, 100 lebih. Kalau Advanta ini kemarin beli 85.000 per kilonya. Nah, ini yang sisi kiri ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di lorong-lorongnya hampir sama, pertumbuhan rumput juga hanya sebatas rumput kecil yang mungkin baru tumbuh atau memang dulu kurang tersemprot, tapi ini kayaknya baru tumbuh ini. Nah, ini masih kecil-kecil ya, ini sudah tidak akan tumbuh dan tidak akan mengganggu jagung kita. Ini jagungnya usia 43 ya waktu pengambilan ini, 43 atau 42 gitu. Ini sudah 2 kali pengairan, pemberian air, dan 1 kali pemupukan dengan menggunakan molase. Nah, pertumbuhannya segini teman-teman. Memang ada yang tidak rata ya, sebagian pendek, ada juga yang tinggi. Ini kalau saya turun itu setinggi dada orang dewasa ini. Hasil di lorong-lorongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi saya sarankan ketika penyemprotan gulma pada jagung, usahakan rata dan carilah usia jagung yang masih kecil sehingga mudah mengendalikan rumputnya. Nah, sekian dari saya teman-teman, terima kasih.